Ibrahim alaihissalam mendekati Namrud dan berkata, "Hei Namrud, kamu itu bukan Tuhan. Yang menghidupkan dan mematikan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namrud menjawab dengan sombong, "Saya adalah Tuhan. Saya bisa mematikan dan menghidupkan manusia." Kemudian Namrud mendatangkan dua tahanan yang telah divonis hukuman mati. Yang satu dimaafkan kesalahannya dan yang satu dipenggal kepalanya sampai putus, tersungkur, dan mati. Namrud berkata, "Lihatlah dua manusia ini. Saya menghidupkan dan mematikan. Saya adalah Tuhan." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Asyidik Channel. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan kisah Ibrahim alaihissalam, yang mana kemarin sudah kita bahas sampai Ibrahim alaihissalam dibakar kaumnya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Di Babilonia, ada seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan bernama Namrud. Pada zaman itu, dia adalah penguasa Babilonia. Berita mengenai Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung-patung dan tidak mati dibakar telah sampai ke telinganya. Namrud tidak percaya. Mana mungkin ada manusia yang kebal terhadap api. Akhirnya, ia pergi bersama para pengawalnya untuk memastikan berita itu. Sampailah Namrud di sana. Namrud kaget melihat Ibrahim alaihissalam masih di dalam tumpukan bara api, tetapi tidak terbakar sedikit pun. Hanya tali pengikatnya saja yang terbakar. Seketika itu, Namrud merasa tertekan. Ditambah lagi, peristiwa ini terjadi di hadapan rakyatnya. Mereka saling berbisik terkait Ibrahim yang bisa selamat dari kobaran api. Namrud mendengar bisikan rakyatnya yang menyaksikan kejadian itu. Sebagian dari mereka mengisyaratkan kepadanya bahwa mereka hampir beriman kepada Tuhannya Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, Ibrahim alaihissalam pulang ke rumahnya untuk menemui anak dan istrinya yang bernama Sarah. Rakyatnya Namrud bubar dalam keadaan bingung. Bisa-bisanya manusia tidak mati dibakar. Berita Tuhan Namrud tidak bisa membunuh Ibrahim alaihissalam tersebar ke seluruh negerinya karena Ibrahim dibela sama Tuhannya. Artinya, Tuhannya Ibrahim lebih hebat daripada Tuhan Namrud. Namrud pusing bukan kepalang. Ibrahim alaihissalam ini miskin teman-teman. Dia nggak punya uang untuk memberikan keluarganya makanan. Beliau tahu Namrud itu raja yang besar dan banyak harta. Pasti punya makanan. Keesokan harinya, datanglah Ibrahim alaihissalam ke kerajaannya Namrud dengan maksud untuk meminta bahan makanan. Sampailah Ibrahim di kerajaan Namrud, langsung bertemu dengan Namrud. Namrud ini menguasai dunia, sehingga dia sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang banyak, bukannya dia bersyukur, malah dia mengaku sebagai Tuhan, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihissalam tidak mungkin membiarkan ada manusia mengaku sebagai Tuhan. Beliau menegurnya dan percakapan ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Ibrahim alaihissalam mendekati Namrud dan berkata, "Hei Namrud, kamu itu bukan Tuhan. Yang menghidupkan dan mematikan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namrud menjawab dengan sombong, "Saya adalah Tuhan. Saya bisa mematikan dan menghidupkan manusia." Kemudian Namrud mendatangkan dua tahanan yang telah divonis hukuman mati. Yang satu dimaafkan kesalahannya dan yang satunya dipenggal kepalanya sampai putus, tersungkur, dan mati. Namrud berkata, "Ibrahim, lihatlah dua manusia ini. Saya menghidupkan dan mematikannya. Saya adalah Tuhan." Ibrahim berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati." Namrud menjawab, "Gampang, saya juga bisa buat hidup. Manusia yang satunya ini harusnya saya penggal kepalanya, harusnya dia sudah mati. Karena saya Tuhan, saya maafkan dan bebaskan. Dia jadi hidup." Dengan semaunya, Namrud berkata seperti itu. Bagaimana wahai Ibrahim? Sekarang kamu sudah percaya kalau saya adalah Tuhan?
Namrud menunjukkan kesombongannya dan pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya kerajaan, kekayaan, dan kekuasaan. Ibrahim alaihi salam tidak mau panjang lebar berdebat dengan Namrud. Ibrahim alaihi salam berkata, "Hei Namrud, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerbitkan matahari dari timur ke barat. Jika kamu adalah Tuhan, sekarang juga kamu terbitkan matahari dari barat ke timur." Bagaikan petir di siang bolong, Namrud langsung diam tak berkutik. Wajahnya Ibrahim alaihi salam mengena tepat sasaran. Namrud langsung kalah. Wajah Namrud lesu dan memerah. Ibrahim alaihi salam melayangkan pukulan mematikan kepada Namrud hingga Namrud diam 1000 bahasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Namrud semakin terdiam, tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Dia dibuat malu di depan rakyatnya. Rakyatnya menyaksikan kejadian ini. Akhirnya, untuk menahan malunya, Namrud langsung mengusir Ibrahim alaihi salam dari kerajaannya. Bukannya dikasih makan, yang ada malah diusir. Ibrahim alaihi salam langsung pergi dari kerajaannya Namrud. Beliau menuju perjalanan pulang ke rumah dengan tangan hampa. Di perjalanan pulang, Ibrahim alaihi salam memasukkan batu dan pasir ke kantung makanannya. Sampai rumah, kantung makanan yang berisikan pasir dan batu itu diberikan kepada istrinya Sarah. Ibrahim alaihi salam kemudian istirahat dan tertidur. Bangun-bangun dari tidurnya, Ibrahim alaihi salam mencium bau makanan yang enak. Beliau melihat istrinya yang sedang masak, padahal tidak ada makanan sama sekali di rumahnya. Ibrahim alaihi salam terheran-heran. Beliau bertanya, "Kamu bisa memasak? Dapat bahan makanan dari mana, wahai istriku?" Istrinya Sarah menjawab, "Saya memasak makanan dari kantung makanan yang kamu berikan." Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merubah batu dan pasir menjadi bahan makanan. Subhanallah. Kita lihat teman-teman, Ibrahim membela agama Allah. Beliau percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantunya karena beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikannya dengan membantu Ibrahim alaihi salam. Masya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu mengambil hikmah dari setiap cerita ini. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.